Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku karangan Imam Said Sabiq, namanya Fiqh Sunnah. Apa makna Fiqh Sunnah? Maksud beliau adalah menulis buku fikih yang setiap pendapat itu langsung dihadirkan hadis Nabi atau sunnah. Itu maksudnya. Maka beliau sebut judul bukunya apa namanya? Fiqhus Sunnah, yakni memahami hadis-hadis Nabi dan diambil hukum dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan kita temukan nanti di buku ini fatwa kemudian hadis, fatwa kemudian hadis. Biasanya begitu metode penulisan buku ini. Atau fatwa ayat Al-Quran, bisa juga fatwa ayat Al-Quran. Tapi kebanyakan fatwa yakni pendapat kemudian al-hadis. Bismillah. Yang pertama silakan dibuka halaman 29. Kalau cetakannya sama, Anda yang ini sama ya. Kita langsung masuk halaman 29 karena mukadimah beliau panjang sekali. Kita mau ngejar bab puasa ya. Bismillah. Perlu diketahui buku ini buku terjemahan versi lama. Sekali lagi, buku ini diterjemahkan versi lama tahun 70-an. Saya belum lahir. Jadi bahasa penerjemahannya kaku buku ini, yang versi ini. Bukan bahasa Arabnya, penerjemahnya. Mungkin masa lalu proses penerjemahan masih harfiah atau tekstual sehingga Anda pun baca terjemahannya terkadang kurang ngerti. Tapi kalau melihat versi Arab aslinya dia standar mudah difahami. Jadi bapak-bapak kalau baca fikih sunnah buku yang ini buku senior, buku orang-orang senior. Sekarang ada terjemahan baru fikih sunnah banyak di Buyung. Di Buyung itu terkenal, semua tahu Buyung ya. Itu versi terjemahannya lebih lembut, lebih halus, lebih mudah difahami. Jadi ini Anda bacakan saja dengan terjemahan yang ada, nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah, bab at-taharah. At-taharah artinya apa? Bersuci. Macam-macam air, atau air dan macam-macam. Ini air. Kita bicara air dulu. Kita buka dulu ya. Bismillah. Air itu ada 3 jenis. Pertama air suci. Nih, yang pertama akan kita bahas. Air suci namanya air mutlak. Apa namanya? M-U mim ta lam qaf mutlaq. Mutlak. Mutlak itu sesuatu yang tidak tercampur apa-apa, murni. Mutlak itu murni. Keputusan mutlak, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar, mutlak murni. Maka air yang suci itu disebut juga namanya air apa? Mutlak. Itu air yang pertama. Apa saja air mutlak itu? Yang pertama, air mutlak di sini adalah air hujan. Jadi barang siapa yang ingin berwudu dari air hujan, maka wudunya sah. Sebentar, Anda jelaskan dulu. Air suci itu ada 2. Jadi air pertama, air suci.
Air suci dibagi dua. Suci tadi mutlak dibagi dua. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Anak ingin belajarnya itu tidak seperti dengerin tablik akbar, pulang dan lupa. Tapi bawa catatan, bawa ilmu. Insya Allah ini mudah. Sekali lagi, air mutlak dibagi dua. Ada air mutlak, air suci yang bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan najis. Ada air suci yang dapat dipakai untuk mengangkat najis saja, tidak hadas. Nah, air suci ada dua. Yang satu bisa mengangkat apa? Najis dan hadas. Yang satu hanya dapat mengangkat najis, tidak hadas. Apa bedanya najis dengan hadas? Najis itu contohnya darah najis, air seni najis, kemudian air besar najis, muntah najis, itu najis. Kalau hadas, buang angin itu hadas. Kalau antum buang angin, anginnya enggak najis. Kalau anginnya najis, harus ganti celana itu. Jadi buang angin itu menyebabkan hadas. Bersih kita, pakaian bersih, diri kita bersih, tidak ada najis. Tapi keluar angin, angin ini menyebabkan kita berhadas. yakni hadas itu berkaitan dengan wudu. Hadas itu berkaitan dengan wudu dan mandi. Anda tanya, hadas berkaitan dengan apa? Wudu dan mandi. Ada orang, mohon maaf, tidur, mimpi, bangun pagi-pagi mimpi, basah. Mohon maaf ya, air maninya nggak najis. Air mani itu tidak najis. Kita diciptakan dari air tersebut suci, jadi manusia. Maka tidak najis air maninya, tetapi proses keluarnya menyebabkan hadas. Maka apa yang harus dilakukan seseorang ketika hadas? Kalau kecil hadasnya wudu, kalau besar hadasnya mandi. Bisa dipahami? Ada hadas, ada najis. Anda tanya, darah najis atau hadas? Najis. Muntah najis. Air seni najis. Air seni bayi yang 1 bulan, anak bayi kencing 1 bulan masih minum susu ibu ASI, najis gak? Enggak hadas, enggak najis. Kalau hadas berarti kita kena itu harus wudu, enggak? Jadi dia tidak hadas, tidak najis. Kalau air kencing anak bayi yang masih minum ASI murni 6 bulan maksimal. Laki-laki, bayi laki-laki, bayi perempuan tidak najis. Nanti ada bab. Itu kenapa? Itu Allah punya rahasia. Baik, jadi ada najis, ada hadas. Sekarang kalau misalnya kita terkena kotoran hewan, bangkai, kita memegang bangkai tikus tanpa tanpa sarung tangan. Bangkai tikus najis atau hadas? Najis. Kena muntah najis. Nah, ada air yang sama-sama mutlak suci, tapi bisa dipakai hadas dan najis, bisa dipakai untuk najis saja, tidak hadas. Apa itu? Air mutlak yang bisa dipakai untuk keduanya dulu, yang bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan mengangkat najis. Yang pertama, air hujan.
Barang siapa yang ada kotoran di tangannya, misalnya air seni atau misalnya kotoran besar anak bayi kena ke kita, kotoran besarnya. Ada air hujan kita cuci, ini artinya saya membersihkan najis atau hadas? Najis. Ada air hujan, kemudian malam bermimpi, pagi-pagi hujan, keran mati. Saya mandi air hujan dengan niat mandi wajib. Apa yang saya lakukan? Mengangkat najis atau hadas? Hadas. Itu hadas namanya. Nah, air hujan silakan dipakai untuk mengangkat najis dan hadas. Dua-duanya betul. Boleh. Kemudian yang kedua, air salju. Air salju. Berarti es. Es itu bisa untuk wudu. Es yang sudah digerus, misalnya salju itu kan es gerus ya, bukan batu es. Batu es susah air. Tapi kalau salju yang sudah digerus, kita berwudu dengan itu, mandi dengan itu, hukumnya bisa mengangkat hadas. Kemudian air embun. Air embun yang pagi-pagi itu juga bisa menjadi pengangkat hadas. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan diturunkannya padamu hujan dari langit untuk menyucikanmu. Maksudnya dari langit hujan itu bisa berupa air seperti di Indonesia, bisa hujan berupa salju seperti di negara yang memiliki cuaca salju. Maka salju dan hujan sama hukumnya adalah diturunkan oleh Allah dari langit dan hukumnya sama-sama suci. Bisa untuk mengangkat hadas. Teman-teman yang saudara-saudara kita yang di Rusia, jika mereka musim dingin, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, bahkan di Syria ada juga, jika salju, maka yang mereka pakai untuk wudhu ketika mereka safar, itu tinggal ambil aja itu salju, mereka wudhu dengan salju itu. Yaitu seandainya antum besok pergi ke Rusia musim salju, mau sholat, itu caranya, silakan wudhu langsung. Naam. Dalil yang kedua sama dengan dalil yang pertama, masih berkaitan bahwa Allah menurunkan dari langit air, bisa salju, bisa air hujan. Kemudian ada hadis Nabi, berdasarkan hadis Abu Hurairah di situ di paling bawah, juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca takbir dalam salat, yakni Allahu Akbar, kemudian Nabi diam sejenak sebelum baca Al-Fatihah, diam sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, setelah takbir sebelum Al-Fatihah Anda diam, apa yang dibaca wahai Rasulullah?" Ini tanda sahabat ingin penasaran dengan ilmu, penasaran dengan apa yang dilakukan Nabi, ingin tahu, menuntut ilmu. Maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi SAW, "Saya membaca." Apa yang dibaca oleh Nabi? Yang dibaca oleh Nabi adalah doa iftitah. Jadi Nabi takbir Allahu Akbar, berdiam sejenak, baru kemudian Al-Fatihah. Yang ditanya oleh Abu Hurairah, ini yang diam ini apa yang dibaca? Karena di dalam sholat tidak dianjurkan diam, kecuali menyimak imam membaca surat. Para ulama sepakat tidak boleh diam dalam salat. Imam yang memperpanjang ruku' dan sujud, jamaah sudah 3 kali tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 3 kali. Imam belum juga berdiri tegak ke atas, nggak boleh diam. Maksudnya nggak boleh diam, sunnahnya mengisi dengan zikir kembali. Apa zikirnya? Lanjutkan tasbihnya. Jika dalam ruku', dalam sujud, lanjutkan tasbihnya. Jika di dalam tahiyat duduk di antara 2 sujud,
Rabbil firli itu warhamni wajburni, udah habis kita nih Imam, lama banget. Apa yang kita perbanyak? Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli warhamni, Rabbil firli warhamni. Tidak boleh kita itu bengong dalam sholat. Tidak bengong aja setan masuk, apalagi bengong, makin jadi setan. Jadi kita boleh diam dalam sholat itu hanya dalam keadaan mendengarkan imam saat bersuara. Jadi sholat zuhur, sholat asar, imamnya lama banget rukuknya. Kita sudah selesai baca surat Al-Fatihah, surat An-Nas sudah selesai. Mau baca surat apa lagi? Ulangi surat An-Nasnya atau ulangi surat Al-Ikhlasnya. Jangan diam. Maka sahabat itu bertanya, kenapa Nabi SAW diam? Tidak mungkin Nabi diam dalam sholat tidak mengucapkan apa-apa. Maka ditanya apa yang diucapkan? Ternyata yang diucapkan Nabi doa iftitah. Doa iftitahnya yang dipakai oleh Nabi salah satu ini ya. Ini bukan satu-satunya, ini salah satu. Apa itu doanya? Allahumma, itu di halaman 30. Kata Nabi, aqulu di atas tuh. Lihat halaman 30. Lihat ke atas. Aqulu Allahumma ba'id baini. Ada yang hafal enggak? Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Yang ingin diambil dari hadis ini doa yang terakhir. Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Yang terakhir. Baca artinya doa yang terakhir. Ya Allah, sucikanlah. Lihat baris paling terakhir dari terjemahan hadis itu. Ya Allah, sucikanlah daku dari kesalahanku dengan salju. Nah, ini maksudnya Imam Said Sabiq mengambil hadis ini bahwa dalam doa Nabi mengatakan cuci aku dari dosa-dosaku dengan salju, dengan air dan embun. Berdasarkan hadis ini, maka salju itu suci untuk berwudu, mengangkat hadas. Dah. Kemudian, jadi yang pertama hujan atau air salju. Itu dua. Air embun tiga. Yang keempat, halaman 30 yang kedua, poin yang kedua, yaitu air laut. Air laut asin. Ada yang asin, ada yang tawar. Ada yang asinnya asin sekali, seperti di Jordan. Saking asinnya kita nggak tenggelam. Itu bisa mengangkat hadas. Apa dalilnya? Jadi kan tadi kan sudah Anda sampaikan, buku ini fatwa hadis, fatwa hadis. Nah, Imam Said Sabiq mengatakan, kenapa air laut itu suci? Ada hadisnya. Di sini disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kami berlayar di laut, kami bawa air minum. Kalau air ini kami pakai wudu, nanti kami haus. Boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Nanti mudah-mudahan masuk bab wudu, ntar Anda praktekkan wudu pakai air segini, nggak habis ya. Siapin panitia tempat nanti buat persiapan umroh udah mau buka. Wudu pakai air segini. Nah, jadi tadi sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak pakai air laut kita wudu? Kemudian kata Nabi SAW, lihat di situ hadisnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Bangkainya halal. Jadi semua ikan yang ada di laut, jika kita menemukan dalam keadaan mati, halal. Tapi kalau kambing, rusa mati, itu bangkai. Tapi kalau di laut, matinya ada kambing mati di laut, kalau ada ikan mati, ikan bandeng, bandeng bukan laut ya, ikan laut lah mati, halal nggak? Kita ambil itu halal.
boleh dimakan. Sekarang kambing di depan masjid ini mati situ, udah ketabrak mati. Bangkai atau halal? Bangkai najis satu, dan kedua tidak halal. Sekarang ada kambing kecemplung ke laut, mati. Kan di laut dia matinya. Dia tetap bangkai karena apa? Karena bukan binatang laut, tapi binatang biar ini kambing bisa halal saya cemplungin ke laut, enggak gitu ya. Dia tetap tidak halal atau bangkai kalau dia mati di laut, karena dia bukan binatang laut. Jadi ada singa laut, apa-apa yang di laut itu kebanyakannya halal, ya, yang di laut, hidup yang di laut. Nah, tapi intinya dari jawaban Nabi bahwa air laut itu suci. Nah, berarti itu air laut bisa dipakai, silakan. Yang ketiga di sini terjemahannya air zam-zam. Air apa? Telaga. Tapi sebenarnya ini air zam-zam. Di dalam teks aslinya ini air zam-zam, ma'u zam-zam. Air zam-zam kita sudah tahu dia suci untuk diminum, suci juga untuk diwudu, untuk najis. Air zam-zam sudah tidak perlu diperdebatkan. Yang keempat, air yang berubah disebabkan lama tergenang. Berarti yang keempat, air putih yang berubah. Air putih yang berubah bisa tidak untuk mengangkat hadas atau tidak? Ada dua jenis air berubah. Contoh ya, ini air apa namanya? Air kosong kalau kata orang Melayu, air kosong. Kalau air putih dikasih susu putih. Air bening. Air mineral atau bahasa mereka air kosong atau air mineral. Kalau kita orang air putih. Ini air putih. Misalnya anak taruhnya ini air putih di kaleng. Kemudian kalengnya terjadi kena panas, terbuka, kena panas, terjadi beberapa karatnya agak jatuh ke dalam air itu. Bagian atasnya, bagian bibirnya itu jatuh karatnya, sehingga warnanya ini agak menguning. Ini perubahan yang pertama. Ini contoh perubahan yang pertama. Atau Anda punya air di dalam ember besar, lama tidak terpakai, jatuh dedaunan ke dalamnya sehingga agak berubah warnanya. Tetapi perubahan itu masuk ke dalamnya itu adalah benda-benda yang sebenarnya tidak memiliki warna yang bisa berubah air. Daun dimasukin ke air, bisa nggak air itu berubah warnanya? Sebenarnya enggak. Warnanya tetap putih. Kemudian tadi kaleng yang berkarat, bisa nggak dia merubah warna air? Sebenarnya tidak bisa. Tapi jika terlalu lama bisa terjadi perubahan sedikit agak menguning. Tapi asal usulnya karat yang tadi, yang sedikit tadi, dan daun itu asal usulnya tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah warna. Beda dengan air jika kita masukkan teh atau kopi atau susu bubuk atau kita masukkan nutrisari. Contoh, ini air yang satu ini masuk daun, sudah 5 bulan belum dipakai, berubah warnanya disebabkan masuk daun atau lumut ya, lumut berubah. Yang ini air ini putih tapi kita celupkan teh celup. Pertanyaannya, dua-duanya airnya masih suci atau tidak? Ada yang najis nggak di sini air ini? Bismillah. Dua-duanya tidak najis, suci. Air yang tadi berubah warnanya sedikit karena sesuatu yang masuk, tapi yang masuk suci ya, daun suci, karat-karat itu suci. Yang penting yang masuk suci ya. Airnya masih suci. Yang ini masuknya teh, airnya masih suci. Cuman apa bedanya sucinya ini? Atau ini masuknya teh tipis lah, nggak usah teh yang tebal, teh tipis saja. Tapi dua-duanya suci. Perbedaannya, air yang masuk dedaunan berubah karena waktu, karena lumut.
Ini air suci untuk hadas dan najis yang ini. Dia masih kena hukum awalnya. Dia masih suci untuk hadas dan untuk najis. Berarti Anda mau pakai ini untuk wudu, air yang sudah berlumut, boleh enggak? Boleh. Sedangkan teh, walaupun tipis, karena teh sifatnya merubah. Teh itu sifatnya merubah. Dicelupkan merubah air, merubah warna. Maka air teh ini hanya bisa digunakan untuk najis, tidak bisa digunakan untuk hadas. Bisa dipahami? Berarti air teh ini tidak bisa Anda pakai wudu. Kenapa nggak bisa dipakai wudu? Karena sudah terjadi perubahan disebabkan benda yang merubah, yaitu teh. Perubahan warna, masuk teh. Maka sehingga fungsi mengangkat hadas gugur, tapi masih bisa berfungsi mengangkat najis. Sekali lagi ya, ini air lumutan, udah lama di aqua. Biasanya aqua kalau yang kurang bersih lama, misalnya bertahun-tahun, misalnya ya, lumutan. Bukan air aqua, air dari rumah lah, lumutan. Sedangkan yang air ini air teh. Tamam? Kemudian Anda kena najis bagian kaki. Cuma punya 2 air nih, gak punya yang lain. Ada najis yang di kaki itu kena air kencing, banyak kenanya misalnya. Anda mau bersihkan pakai air teh tadi, najisnya hilang, bisa nggak? Najisnya bisa hilang. Dia bisa najisnya ngilangin najis. Karena air teh itu nggak najis. Kalau Bapak bilang air teh itu najis, ya nggak boleh diminum. Air teh itu suci. Air teh itu kita siram di kamar mandi buat buang bau pesing atau bekas pesing, itu bisa bersih lagi, bisa suci lagi itu dengan si air teh. Tapi air teh ini tidak bisa untuk wudu. Jadi lebih sulit air untuk mengangkat hadas atau lebih sulit air untuk bersuci? Untuk membersihkan najis? Mengangkat hadas lebih ketat syaratnya. Kalau untuk bersihkan kotoran najis-najis itu, air-air yang tercampur pun tidak masalah. Yang tercampur dengan teh, air kelapa, silakan saja. Tapi air kelapa untuk wudu nggak bisa. Dia bisa untuk membersihkan najis, tidak bisa untuk mengangkat hadas. Nah, sedangkan yang tadi ini bisa untuk mengangkat hadas. Nah, itu yang keempat itu yaitu air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, bercampur dengan apapun yang bisa merubah. Tapi yang merubah itu tidak najis, seperti lumut, dedaunan jatuh, ranting-ranting berubah sedikit warnanya, tidak najis, tetap bisa dipakai untuk wudu. Baik. Selanjutnya, dari sini Anda simpulkan tadi, berarti air itu pertama ada air suci. Air suci dibagi 2. Air suci jadi 2. Satu, air suci yang bisa untuk mengangkat hadas dan najis. Ini yang murni, air benar-benar murni, tidak tercampur apa-apa, maka dia disebut dengan air mutlak. Air apa? Mutlak, bisa untuk mengangkat najis dan hadas. Yang kedua, air suci tapi tidak mutlak. Air suci yang kedua, dia airnya suci tapi tidak disebut air mutlak. Kenapa? Karena tercampur seperti teh, seperti kopi, seperti yang lainnya. Ini airnya suci, bisa untuk apa? Tetapi tidak bisa untuk mengangkat hadas. Udah 2 berarti ya. Satu, air yang benar-benar bersih, murni,
ini bisa untuk wudu dan bisa untuk membersihkan kotoran najis. Yang satu lagi, air yang bersih suci tapi tercampur dengan sesuatu yang suci yang merubah warnanya, ini tidak bisa untuk wudu, hanya bisa untuk najis. Pokari sweat bisa untuk apa? Pokari sweat boleh antum buat bersihin bekas kencing pakai pokari sweat. Tapi buat wudu nggak bisa. Itu dua jenis, berarti dua jenis selesai. Ada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah air bekas wudu dan mandi wajib atau mandi sunnah. Artinya air bekas wudu, ini wudu ditampung di sini, bekas dipakai wudu. Nah, apa hukumnya nih air yang bekas dipakai wudu? Masuknya mutlak, airnya mutlak, atau air yang kedua tadi? Yang pertama mutlak. Apa tadi mutlak? Bisa berfungsi hadas dan najis. Yang kedua, air bersih, air suci tapi tidak mutlak. Bisa untuk najis, tidak bisa untuk hadas. Sekarang tadi yang ketiga, pertanyaannya adalah air yang bekas wudu masuk mana? Nah, sebagaimana antum berselisih pendapat, ulama juga berselisih pendapat. Air yang bekas dipakai wudu, apakah mutlak atau bukan mutlak? Yang jelas dia pertama kita sepakati dulu, dia suci nggak? Suci. Bekas wudu itu suci. Bekas wudu antum mau pakai bersihin buat kotoran itu bisa, najis bisa. Ada kencing apa di situ, boleh kita pakai air bekas wudu. Maka ada sebagian pesantren yang air bekas wudu itu ditampung lagi, terutama yang sulit air ditampung, dibuat penampungan air bekas wudu. Nah, status air bekas wudu seperti antum tadi berselisih pendapat. Sebagian memasukkan sebagai air mutlak, sebagian memasukkan sebagai air suci saja tapi tidak mutlak. Kalau Imam Asy-Syaukani, Imam Said Sabiq dalam buku ini, beliau memasukkan air bekas wudu menjadi air mutlak. Sekali lagi, Imam Said Sabiq memasukkan air bekas wudu menjadi air mutlak. Apa itu air mutlak? Berarti air wudu boleh dipakai untuk wudu lagi menurut pendapat yang diambil oleh Imam Said Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, siapa yang tadi memasukkan air bekas ini sebagai air suci saja? Siapa tadi? Ya, berarti itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kita pakai mana? Kalau saya untuk hati-hati, apalagi kita mungkin geli-geli kali pakainya. Masalah geli itu bab belakangan ya, tapi secara ilmu ulama terbagi menjadi dua. Sah saja kalau kita mau memakai itu sebagai suci, dan sah juga kalau kita ingin mengatakan itu suci tapi tidak untuk wudu. Tergantung keadaan saja. Kalau seandainya terdesak di gurun, nggak ada air lagi, bisa dipakai untuk wudu kembali. Tapi kalau air banyak tersedia seperti di sini, maka biarkan dia air itu terbuang, nanti kita pakai air yang baru. Bisa dipahami ya? Itu tergantung dari volume airnya juga kan? Enggak, kan dipakai bekas yang netes. Dikumpulin. Saya wudu, dikumpul di sini. Namanya air sudah terpakai. Statusnya apa tadi? Ada dua. Iya, mutlak menurut siapa? Menurut penulis buku. Gak apa-apa kan kita sampaikan. Penulis buku baca saja di sini. Beliau memasukkan air mutlak adalah air bekas adalah air mutlak. Tapi menurut mazhab Syafi'i, air bekas itu air suci tapi tidak mutlak. Tidak bisa untuk wudu. Sekarang kalau tidak ada air, maka kita harus
Tayamum. Besok kita bicara masalah najis. Tapi anak ingin jelaskan sekarang, kalau tidak ada air, tayamum. Kalau junub, mandi besar, tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? A. Guling-guling di tanah. Ini kan pilihan ganda. A. Guling-guling di tanah. B. Tayamum. Sama seperti tayamum pengganti wudu. Mana jawabannya? Gak pakai baju. Guling-gulingnya pakai baju gak? Sebagaimana ada kita berpikir guling-guling di tanah pernah dilakukan oleh sahabat guling-guling di tanah. Sampai seperti itu. Jadi ada dua sahabat. Yang satu guling-guling di tanah. Karena Nabi gak ada saat di luar Madinah, guling-guling di tanah. Yang satu tayamum. Yang dibenarkan Rasul adalah tayamum. Jadi tayamum itu bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Gak enak kayaknya, gak usah gak enak. Agama itu mudah pada keadaan sulit. Ketika kita mendapatkan kesulitan, sakit misalnya, junub, tapi sakit, terbaring di tempat tidur, junub sakit, ya mungkin mandi. Cukup dengan tayamum. Sudah selesai. Sampai di sini, insya Allah nanti kita bahas berikutnya mengenai najis atau macam-macam najis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.